Selamat malam. Saya akan membacakan cerpen dari AS Laksana dari kumpulan cerpen Nur Jangkung, Cinta yang Bemu dan Hantu-Hantu. Judulnya Kisah Batu Menangis. Sekali waktu, kau perlu mendengarkan rintihan benda-benda atau apa saja di sekitarmu yang tak pernah kau beri perhatian. Mungkin itu sebutir kerikil, mungkin seekor kadal, atau sebatang alang-alang, atau apa saja. Sekarang akan kusampaikan kepadamu sebongkah batu yang menangis. Ia mungkin menyampaikan cerita agar kau lebih berhati-hati. Maksudku, kau pasti akan merasa serba tak enak jika suatu saat burung pinguinmu ditonton orang di mana-mana dan dijadikan bahan ketawaan. Mungkin burung itu terlalu kecil atau terlalu besar atau mempunyai codet sedikit. Tetapi, kalaupun ukurannya sempurna dan wajahnya tampan, ia tetaplah tak pantas dipertaskan di layar-layar handphone dan layar-layar komputer semua orang. Bagaimanapun, burung itu bukanlah penyanyi atau tukang sulap atau badut ulang tahun yang memerlukan panggung. Ia lebih baik mendekam saja di sangkarnya dan tidak perlu diumbar di hadapan orang ramai. Jadi kuncilah kandangnya baik-baik. Memang, ia tidak akan terbang meninggalkanmu kalaupun kau membuka kandangnya seharian. Tapi kuncilah. Kau tahu, ia jenis penguin yang hanya bisa menyelam. Konon ia memiliki kehendaknya sendiri yang kau kadang-kadang kesulitan mengendalikannya. Maka kau mungkin terdorong menuruti apa saja keinginannya, menyelam ke dasar palung-palung keramat seperti seorang penyelam yang tergila-gila pada dasar laut, atau seperti para penjelajah yang mengembarai tempat-tempat muskil di alam semesta. Orang-orang akan bilang itu godaan. Kau mungkin menganggapnya tantangan. Menurutku, akan sulit bagimu menjadi pejabat yang baik jika kau tidak bisa mengendalikan kegemaranmu untuk menyelam dan menjelajah secara serampangan. Dengan kegemaran menyelam yang tak terkendalikan itu, suatu saat atraksi penguinmu bisa menjadi tontonan banyak orang. Apakah seorang penyanyi dangdut atau pengamen keliling yang bakal menyebarkannya? Bukan itu persoalannya. Persoalannya, burungmu tidak perlu disebar-sebarkan ke hadapan orang-orang. Kau tentu berharap penyelaman-penyelaman yang ia lakukan atau penjelajahan yang ia jalani sebisa-bisanya tetap menjadi rahasia. Istrimu perlu diyakinkan bahwa burungmu selalu mendekam patuh di kandangnya pada saat kau keluar rumah. Anakmu tak perlu mendengar atau melihat atraksi burungmu di layar handphone temannya. Dan orang-orang tak perlu tahu juga apakah penguinmu selucu kodok atau segagah elang atau cuma semungil berwudu. Kau tahu, kejadian seperti ini pernah menimpa seorang pejabat. Seorang penyanyi dangdut menyebarkan atraksi burung yang ia rekam, dan kemudian gambar itu sedikit lari beberapa saat, tetapi surut lagi beberapa waktu kemudian. Aku tidak tahu apakah pejabat itu melakukan operasi plastik untuk berganti muka, atau dia dikirimkan ke luar negeri untuk tugas belajar oleh partainya dan pulang bertahun-tahun nanti sebagai orang pandai yang siap memegang jabatan baru. Setelah berganti muka, dia bisa menjadi siapa saja. Kejadian seperti ini mungkin masih akan terjadi lagi pada pejabat lain, atau pada orang-orang yang bukan pejabat, atau pada anak-anak sekolah yang menirukan perilaku pejabat. Entahlah. Pada waktu orang-orang ribut membicarakan pertunjukan burung itu, aku sungguh mengagumi istri si pejabat yang membela mati-matian suaminya. Kau tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Mungkin mereka berantem, istrinya memaki-maki dan si suami tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi, apa kau begitu ingin tahu urusan rumah tangga orang? Yang perlu kau jaga adalah jangan sampai hal yang serupa terjadi padamu. Itu akan merepotkanmu, apalagi jika kau bukan pejabat. Kau tak punya uang untuk membiayai bedah plastik mengganti wajahmu. Dan kurasa istrimu tidak akan membela mati-matian di depan orang.
Mungkin ia justru mencacimu sepanjang waktu sampai kau merasa bahwa rumah tangga kalian tidak mungkin bisa dipertahankan lagi. Kami tidak ada kecocokan, katamu pada akhirnya. Tentu saja, memang tampaknya tidak ada perempuan yang kau cocok berumah tangga dengan pemilik burung yang suka menyelami palung-palung lain. Seperti kau sendiri tak merasa cocok dengan perempuan yang buka palungnya untuk diselami pengunjung lain. Kusampaikan hal ini sebab ada tetangga kita yang mengalami nasib buruk ketika burungnya tiba-tiba ditonton banyak orang dan segerombol anak remaja kulihat cekikikan di layar handphone mereka. Aku tidak tahu apakah anakmu ada di antara mereka. Aku dihancurkan oleh musuhku, kata lelaki itu. Kurasa ia berlebihan. Tak ada untungnya menghancurkan pegawai negeri kecil-kecilan di pelosok gerobogan. Jika aku bertemu dengannya, pasti kutanyakan, siapa yang menghancurkanmu? Namun bisa saja ia benar. Pertarungan tidak hanya terjadi pada orang-orang besar. Pada orang melarat pun bisa terjadi pertarungan. Pertandingan sepak bola tidak hanya seru pada kompetisi Piala Dunia. Pertandingan antar kampung pun bisa sangat seru. Nah, yang terjadi pada pegawai gerobogan itu kukira sama serunya dengan sepak bola kampungan. Seperti pertandingan persahabatan yang berakhir ricuh. Lelaki itu melakukan atraksi penguin di sebuah rumah makan yang menyediakan dango-dango untuk para pengunjung. Itu tempat makan yang menyenangkan. Di bawahnya ada kolam tempat ikan-ikan piaraan berenang-renang beberapa waktu sebelum ditangkap dan dimasak. Di sekelilingnya petak-petak sawah terhampar luas, padi-padinya meranggas. Di salah satu dango di rumah makan itulah ia melakukan aksi. Aku kagum dan sedih melihat film itu. Pada saat penguinnya menyelam, lelaki itu tetap menampilkan paras muka seperti orang yang sedang makan. Itu mengagumkan. Tetapi aku sedih oleh kenyataan lain di benakku. Bajingan itu tidak mungkin sembuh. Istri si lelaki meradang ketika film suaminya menyebar. Sudah 3 kali dia melakukannya. Perempuan itu pantas mengamuk bukan semata karena ia perempuan. Ia juga dulunya pasangan atraksi si lelaki yang kemudian dinikahi sebagai istri ketiga setelah laki-laki pemilik penguin itu menceraikan istri keduanya. Jika kita percaya ucapannya bahwa lelaki itu sudah 3 kali melakukannya, mungkin istri kedua lelaki itu juga didapat melalui atraksi di danau yang sama, yang membuat istri pertamanya meracau dan minta cerai. Tapi aku tak tahu persis soal istri kedua dan pertama. Hanya aku tahu riwayat istri ketiga. Perempuan itu terus mengamuk, si lelaki tidak berkutik. Ia bukan pejabat dan tidak ada wartawan yang mengejarnya untuk wawancara. Dan istrinya tidak membelanya dengan mengatakan bahwa ia ayah dan suami yang baik. Tidak ada pula yang mengirimnya sekolah ke luar negeri atau mengirimnya transmigrasi ke pulau lain untuk pulang lagi dengan jabatan baru bertahun-tahun kemudian. Paling banter ia hanya bisa meratapi nasib buruknya. Kenapa bukan burung orang lain yang dipertontonkan di muka umum? Kenapa burungnya? Apa sebenarnya salah saya? Tanyanya. Seperti bayi baru lahir yang dikutuk oleh nasib buruk pada hari pertama ia dilahirkan. Seperti orang suci yang dihukum karena mengajarkan kebenaran. Sampai hari ini, ia tidak tahu siapa yang telah merekam dan siapa yang menyebar-nyebarkan atraksi penguinnya. Cerita selanjutnya silakan dibaca di buku Merjangku.